Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro sedulur tali jagat dimanapun sampean berteduh. Kali ini kita tidak sedang akan mempelajari geografi. Bukan pula kelas silsilah keluarga besar lintas benua. Apalagi seminar Family Tree Spiritual Internasional. Kita hanya akan membedah satu potongan ceramah yang sukses membuat peta dunia berasa seperti bagan silsilah keluarga. Markimak bersama, habis itu markipruk bersama juga. Bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Syihr bintu Tarim. Kota Syihr ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim. Bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihr. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Sekilas terdengar puitis. Kalau didengar pelan-pelan, rasanya seperti dongeng pengantar tidur. Masalahnya, ini disampaikan di mimbar, bukan di perpustakaan fiksi. Sekarang kita bahas cara psikologi masanya bekerja. Karena ini yang bikin jamaah manggut-manggut tanpa sadar. Pertama, bahasa kekerabatan emosional. Kata ibu, anak, anak gadis, itu bukan istilah ilmiah. Itu kata pemicu emosi. Begitu jamaah mendengar ibu, refleks mentalnya hormat, nurut, nggak enak kalau membantah. Padahal kita sedang bicara sejarah dan realitas, bukan acara kumpul keluarga besar. Kedua, romantisasi spiritualitas. Tarim digambarkan sebagai ibu, sihir sebagai anak gadis, Indonesia sebagai anak. Artinya apa secara psikologis? Indonesia ditempatkan di posisi belum dewasa secara ruhani. Padahal Islam di Nusantara berdiri dengan pesantren, ulama, dan tradisi sendiri, bukan numpang ASI spiritual. Ketiga, otoritas tanpa data. Perhatikan baik-baik, tidak ada rujukan sejarah, tidak ada dalil, tidak ada kronologi ilmiah. Yang ada hanya intonasi penuh keyakinan. Dan psikologi massa bekerja seperti ini. Nada yakin sering dikira kebenaran. Kalau yang ngomong mantap, yang dengar langsung mikir. Pasti benar, mosok yo salah. Keempat, superioritas kultural terselubung. Kalimat ini menanam pesan halus. Islam pusatnya di sana. Yang di sini cuma cabang. Akibatnya jamaah pelan-pelan merasa minder di negeri sendiri. Kagum berlebihan keluar. Alergi kritik. Padahal wali-wali Nusantara bukan produk KW impor, tapi tumbuh dari tanah, budaya, dan perjuangan lokal. Kelima, efek paling berbahaya. Jamaah auto takzim. Setelah jamaah ditempatkan sebagai anak, apa yang terjadi? Bertanya dianggap kurang ajar, berbeda pendapat dianggap durhaka, kritik dianggap melawan orang tua. Ini bukan dakwah pencerahan, ini pengondisian mental kolektif. Jamaah dibuat patuh dulu, berpikir belakangan, kalau sempat. Bolo-bolo sekalian, menghormati tokoh itu perlu, tapi menyerahkan akal bulat-bulat itu ceroboh. Indonesia bukan anak siapa-siapa. Indonesia adalah wilayah dakwah yang matang, punya sejarah sendiri, punya ulama sendiri, punya jalur peradaban sendiri. Kalau semua diklaim sebagai keluarga inti, lama-lama kita bukan lagi umat berpikir, tapi warga silsiah. Iyo kalau keluarganya Nabi Hayo, sendiko dawuh. Lah kalau keluarga dari antah berantah, yo bisa berabe.
Mari jaga akal sehat, jaga jarak dari romantisme berlebihan, dan ingat, tidak semua yang terdengar lembut itu benar.